beberapa tahun kemudian ada pemeriksaan account. Jadi itu waktu itu masih slow. Setelah ditutup beberapa tahun baru diperiksa itu gimana kondisi keuangannya. Satu hari saudara, petugas dari pusat tiba di tempat di mana dulu Abraham Lincoln bekerja sebagai tukang pos. Dia bilang, menurut perhitungan kami di kantor ini masih ada sisa 17 bulan. Bagaimana jawaban Abraham Lincoln? Tuh, ayo, dia ajak petugas itu ke kantor pos yang sudah tutup itu, saudara. Lalu dia ngambil kotak. Kotaknya dibuka, saudara. Di dalam kotak itu ada bungkusan. Dibuka bungkusannya. Disitulah uang 17 dolar. Ini uangnya. Artinya apa, saudara? Abraham Lincoln tidak kotak-kotik 17 dolar yang sudah dia temukan di beberapa tahun, sehingga dia dijuluki apa, saudara? Tahu julukannya? Honest Abe. Saudara, kejujuran, integritas itu yang membuat seseorang dikagumi. Bukan semata-mata kepandaian, bukan semata-mata kekayaan, bukan semata-mata kekuasaan yang membuat orang itu dihargai, tapi apa? Kejujuran. Beberapa waktu yang lalu di Perancis ada satu berita menggemparkan, saudara. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena seorang suami membunuh istrinya. Saudara, sebetulnya kalau berita seperti itu kan sudah sering kan didengar, suami bunuh istri. Masalahnya, saudara, siapa suami itu yang membunuh istri? Suami itu belum lama terpilih di acara televisi, saudara, sebagai suami paling teladan di Perancis. Karena waktu mengikuti acara Real TV itu, saudara, waduh, para istri itu sampai kagum, mendambakan punya suami kayak dia, saudara. Tapi apa yang terjadi? Entah karena cekcok, mungkin istrinya cemburu, suaminya ini populer, dia emosi, istrinya pukul mati, saudara. Siapa yang membunuh? Suami idaman para istri. Dia punya integritas. Saudara-saudara, dunia kita membutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Bukan cuma neto. Tahu neto ya? No action, talk only, teach only. Saudara, sudah banyak orang yang pintar ngomong, saudara. Ya, saudara bisa lihat waktu masa kampanye, wah, itu terjadi di mana-mana, saudara. Kalau masa kampanye para politikus, wah, janji ini nanti kalau saya terpilih, ya, saya akan melakukan ini, melakukan itu, saudara. Di Indonesia, saudara, waktu pemilihan kemarin legislatif, ada calon yang nyumbang, saudara, tempat ibadah, kursi, nyumbang barang-barang yang begitu berharga begitu. Tapi waktu dia tidak kepilih, dia minta balik, saudara. Lalu motivasinya apa kalau begitu, ya kan? Wah, saya lihat ini, saya memperhatikan kalian, tak bantu. Begitu tidak kepilih, diminta, saudara, itu barang-barang ini sampai masuk surat kabar. Saudara, dunia membutuhkan orang-orang yang punya integritas, yang tidak munafik. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ini ada satu berita yang menggembirakan di tengah-tengah kebohongan, kepalsuan yang sering disajikan di televisi maupun di surat kabar. Ternyata, saudara, masih ada orang yang jujur. Ini kejadian ini tahun 96, saudara. Pada tanggal 20 Februari di Daily Herald di Chicago, saudara, ada satu judul di surat kabar itu, Fairy Tale, Princess Story Turns Sour After Newlyweds Lose Money. Satu kisah di mana sang pengantin, sang princess itu merasa begitu sedih karena apa? Kehilangan uang sumbangan pernikahan mereka. Jadi ceritanya, saudara, ya, sumbangan-sumbangan dari semua yang datang itu dimasukkan di tas, ya, berupa cash itu.
Waktu mau masuk ke mobil, ditaruh di atas mobilnya itu, mereka mau berangkat honeymoon. Lupa saudara, masukin tas yang berisi uang itu. Mereka pergi sampai ke hotel, baru sadar tasnya ketinggalan. Sudah tahu berapa kira-kira jumlahnya? Ini rupanya keluarga kaya saudara, 12.000. Waktu sampai di tempat tujuan, mau menikmati honeymoon, berubah jadi kesedihan. Ya. Tapi 2 hari kemudian saudara, di hari-harian yang sama muncul berita finders keepers. Ternyata saudara, tas itu ditemukan seseorang yang unemployed, lagi kehilangan pekerjaan, dalam situasi ekonomi yang susah. Namanya David Yi. Saudara, saat dia temukan tas itu, dia buka, uang segitu banyaknya saudara. Tapi dia tutup kembali. Dia tidak tahu punya siapa. Dia rupanya sudah membaca berita 2 hari sebelumnya. Dia ke surat kabar itu menyerahkan tanpa dia ambil sepeser. Ketika ditanya, ya nek kamu kembaliin sih, mungkin kembaliin, tapi kok tidak mau kurangi 1.000 gitu atau 100. Jawaban dia gimana? Entah 50, entah 1.000, entah 1 juta. Kalau itu bukan punya aku, ya aku kembali. Gimana kalau orang Kristen nemu $100 sudah di jalan? Wow, puji Tuhan, dapat rezeki nomplok gitu ya. Tuhan dari surga akan bilang, bukan punya lu itu. Saudara, David ini kemudian orang-orang pada kagum, saudara. Ditawari kerjaan karena waduh, ini orang kok jujurnya kayak gini, saudara. Tapi dia tanya, bagian apa? Manajemen. Kamu nanti bisa langsung jadi manajer. Dia juga tidak mau, saudara. Dia bilang apa? Itu bukan bidangku. Nah, kalau aku diterima gara-gara kamu membaca tentang aku, sedangkan aku tidak punya skill tentang itu, ya percuma, itu dishonest. Orang ini tidak disebutkan David Yi orang Kristen atau tidak. Tapi seharusnya orang Kristen akan malu, ya, kalau ada orang seperti dia yang begitu jujur, punya integritas. Bagaimana dengan kita? Mari saudara, kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja, terus memperbarui hidup kita, sehingga baik ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, di tempat bekerja, di masyarakat, orang melihat kita apa adanya. Ya memang seperti itu. Tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada kepalsuan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Sementara Susi memainkan satu lagu yang lembut, mari saudara kita take time. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku termasuk orang yang punya integritas? Apakah ada hal-hal yang masih kusembunyikan dari umum, sehingga aku akan merasa malu sekali kalau orang itu tahu, kalau orang lain tahu. Apakah di hati kita masih ada kebencian pada orang-orang tertentu tanpa orang itu sadari atau ketahui? Karena selama ini kita bersikap baik kepada orang itu, padahal hati kita tidak suka, hati kita bahkan benci. Saudara, itu termasuk juga kemunafikan. Tuhan, firman-Mu menegur kami dengan keras, karena Engkau mengasihi kami, Tuhan.
Engkau tidak ingin